Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis teman-teman ya, jam 7 setengah 8 malam. Jadi kemarin saya entry hari Rabu. Ini saya entry hari Rabu di sini teman-teman ya, dan ini adalah hari Kamis dia sudah berhasil drop ke bawah. Dan analisanya sesuai ya, setelah video sebelumnya itu kena stop loss, akhirnya ini kena profit ya. Jadi selang-seling kayak gitu juga nggak masalah sih buat saya. Ini profit sekitar $119. Buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya. Dan di broker XM nih teman-teman bisa mendapatkan edukasi trading secara gratis. Caranya gimana? Login ke akun kalian, kemudian masuk di sebelah kiri, cari menu edukasi, ruang lanjutan Indonesia atau Indonesia Advance Room ya teman-teman. Nah di sini teman-teman akan mendapatkan edukasi secara gratis dari Senin sampai Jumat. Nah teman-teman cek aja untuk video-video terbarunya. Nanti cek aja terus di sini. Nanti teman-teman akan mendapatkan edukasi secara gratis ya. Syaratnya gampang sekali, cuma punya akun XM seperti itu. Nah, informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, di dalam entry kali ini ada beberapa poin penting yang pengen saya sampaikan ke teman-teman ya. Simak selengkapnya ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah saya itu tipe trader yang mau menunggu. Jadi sabar menunggu itu pasti membuahkan hasil, teman-teman. Jadi kalau teman-teman simak dari video-video saya ya, itu kebanyakan saya trading menggunakan time frame yang agak gede. Time frame-nya adalah H4 dan plus D1. Jadi di dalam H4 plus D1 itu saya harus memastikan keduanya searah gitu, keduanya signalnya sell. Nah, ketika keduanya sell itu saya masuk sell, ketika keduanya buy itu saya masuk buy. Sebagai contoh ya, sebenarnya kemarin saya sudah melakukan recording untuk entry-nya, tapi malah kehapus teman-teman. Saya saking banyaknya channel YouTube, saking banyaknya rekaman itu gitu, salah hapus ya. Jadi ya gimana lagi gitu untuk, proses entry-nya kemarin sudah saya rekam tapi malah kehapus. Tapi bisa saya jelasin kok ke teman-teman semuanya ya. Oke, kenapa saya entry di situ? Ini sebenarnya ini, masuk di zona penting ya, untuk support resistance dan supply demand dan dia terkena rejection teman-teman. Oke, tak jelasin dulu ya. Jadi, kerjaan saya memang nunggu di zona-zona penting kayak gini gitu. Ini yang saya garis ini ada resisten, kalau teman-teman perhatikan ya kita zoom di bagian sini. Nah, ini kan ada resisten dan ini juga ada resisten ya teman-teman. Nah, kebetulan di sebelah sono, di resisten tersebut itu di-reject. Di-reject itu maksudnya gimana? Di-reject itu adalah ditolak. Ditolak itu maksudnya gimana? Putar balik. Biasanya ada transaksi berlawanan yang cukup gede di zona penting tersebut. Ya, tapi tunggu dulu ya teman-teman. Sebelum polanya terbentuk, itu saya nggak masuk ya. Kadang cuma rejection doang, naik lagi ya percuma, nggak saya masuk juga. Nah, ini ya sebagai contoh ini ada di sini kan bullish ya, transaksi buy-nya tuh beruntun dan terus terjadi ya. Tapi di sini ada perubahan di zona penting di resisten tersebut, mulai sellernya masuk. Nah, di sini saya masuknya di sini, nunggu pola. Nah, inilah pola, ini polanya adalah bearish harami, teman-teman. Naik, putar baliknya lebih pendek ya, kemudian sebelahnya buka turun. Saya entry-nya di sini ya. Kemudian SL di sini. Nah, ini kebetulan valid ya, tapi biasanya untuk turun lebih dalam dia butuh retest. Nah, makanya setelah dia turun dia naik lagi ke sini, baru gagal drop. Nah, ini sebenarnya ada double top di sini di time frame kecil, coba kita cek. Nah, sebenarnya ada double top ya di sini. Ini satu, ini dua. Ini biasanya perlu retest dulu ya, kalau mau drop panjang seperti itu. Oke ya, teman-teman bisa dipahami ya. Jadi pola-pola yang sering saya gunakan saat entry itu ada beberapa. Ada bullish harami, bearish harami, kemudian ada engulfing, kemudian ada candle candlestick seperti itu berguna juga seperti doji, hammer kayak gitu berguna semuanya. Cuman syaratnya adalah di time frame gede, teman-teman. Yakni di time frame H4. Kebetulan kemarin D1-nya itu saya cek juga sudah mulai turun. Nah, D1-nya di sini.
Nah, kemarin mulai turun, mulai merah ya, udah dari Jackson ya saya ambil aja gitu. Karena di time frame H4-nya itu muncul signal ini ya, bearish harami di sini ya, dan D1-nya juga merah gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah nonton video-video saya tuh sampai bosen ya, oh entry-nya kayak gitu mulu gitu. Ya memang sebuah sistem tuh kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau trader biasanya udah lawas, udah lama, gayanya ya gitu-gitu aja gitu, dan cara tradingnya ya gitu-gitu aja, nggak bakalan pakai yang aneh-aneh. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi poin penting pertamanya adalah nunggu di zona penting. Nah, ke poin penting keduanya adalah nunggu apa itu namanya polanya terbentuk. Nah, sebagai contoh ya, nunggu di resisten polanya terbentuk, baru saya masuk di situ. Nah, nextnya ini ya bisa jadi saya akan nunggu di zona-zona support. Ini support-supportnya agak berantakan ya ini. Oke, mungkin di support-support bawah sini. Ini juga banyak support ya, coba tak tarik. Ini ada nih, sebagai gambaran next-nya kayak gitu ya. Nah, ini ada support-support nih. Biasanya support-support yang ketemu kayak ini bagus. Nah, ini kan ketemu nih, ini ada support, ini ada support, ini ada di atasnya ini ada support. Nah, biasanya, next-nya ya kemungkinan saya akan nunggu di zona tersebut. Ya, untuk, menunggu pola terbentuk teman-teman. Jadi lama, gitu. Dan atau mungkin nanti ya, ini ada resisten yang cukup bagus ya. Nah, atau mungkin nanti setelah dia drop, mungkin dia naik kayak gitu. Di sini ada pola, baru saya masuk. Atau dia turun, di sini ada pola, baru saya masuk. Dan ketika breakout, saya nggak pernah ngejar teman-teman. Contoh ya, contoh ketika dia breakout dari support, saya nggak pernah ngejar untuk sell, dia breakout dari resisten, saya juga nggak pernah ngejar untuk buy. Ya, hati-hati ketika, apa itu namanya, teknik-teknik yang mengajarkan, bahwa kalau breakout bakalan lanjut terus itu belum tentu juga teman-teman. Karena yang namanya, market maker, big player itu butuh likuidasi. Ya, jadi tungguin dulu ya teman-teman kalau dia break. Contoh kayak gini, kalau ini sih masih sejajar sih untuk resistennya, ya. Bisa dibilang masih sejajar, nggak sampai breakout banget kayak gitu. Tak kasih contoh yang mana ya. Nah, contoh kayak gini nih teman-teman. Nah, ini kan ada support ya, contoh. Kita abaikan support yang ini. Nah, ini kan ada support nih teman-teman. Nah, pada saat support dia breakout itu jangan langsung ditabrak sell. Kan biasanya ilmunya kalau dia break dari support turun terus ya belum tentu. Kalau dia break terus mantul kayak gini, reject ya. Ini fake breakout-nya kecil ini lumayan. Orang-orang yang udah buy duluan itu kena SL-nya, baru dia naik tinggi, teman-teman. Hati-hati. Ya, biasanya saya nunggu teman-teman di support itu. Kalau dia fake breakout naik di sini kalau saya lihat pasti saya buy. Ini kebetulan saya nggak lihat, saya trading di pair lain mungkin. Ini pasti saya buy teman-teman. Ini rejection ya dari zona support terus polanya terbentuk. Nah, sama teman-teman ya. Kalau diteliti ya, ini signal buy yang sangat bagus. Jadi di zona penting dia reject, di sini ada pola. Polanya apa? Di sini ada hammer, teman-teman. Hammer sebelahnya dibuka naik. Ini signal buy-nya aktif di sini. Nah, SL bisa di sini aja, daerah sini kayak gitu. Jadi zona penting plus pola candlestick kayak gitu. Time frame-nya H4 plus D1. Biasanya ini kok, apa itu namanya, cukup valid teman-teman. Kalau teman-teman mau backtest silahkan, zona penting plus pola, polanya bisa ada banyak. Nah, di sini zona pentingnya ini adalah zona support ya, support naik-naik dikit. Nah, ini ada hammer juga di sini. Hammer sebelahnya bukan naik, itu signal buy-nya aktif juga. Oke, di sini ada zona supply. Nah, ini tungguin dulu kalau break ya. Ini supply, dia ada triple top ya 3 kali. 1, 2. Ini ada signal sell. Nah, ini coba naik, ini ada signal sell. Ini bagus banget ini seller. Di zona supply terbentuk signal sell, inverted hammer nih. Ada hammer kebalik sebelahnya buka turun.
gitu. Dan ini biasanya D1-nya juga merah, coba kita cek. Nah, D1-nya merah kan. Di sini kenapa dia nggak turun di sinyal-sinyal yang tadi? Ini kan coba ya kita cek ya. Di H4 sini teman-teman, H4-nya tadi mana? Nah, ini ya, H4-nya. Kenapa cuman koreksi gini doang? Karena D1-nya dia hijau, yang ini. Ya, berbeda dengan ini. Ini signal sel-nya juga ada. Hammer sebelahnya buka turun. Tapi ini hammer sebelahnya buka turun kok bisa drop, kok yang ini enggak? Karena D1-nya dia berlawanan. Coba ya kita cek. Coba kita cek ya, yang sini ya, yang harga yang marketnya yang ini ya, yang tak blok ini ya, 3 ini ya. Ini D1-nya dia nggak selaras, teman-teman. Nah, ini ya, D1-nya dia hijau, makanya dia nggak drop. Beda dengan signal sel yang ini, D1-nya merah. Itulah alasan kenapa saya mengkombinasikan H4 plus D1, karena itu kuat banget, teman-teman. Iya, kenapa di sini tadi ada signal sel kok nggak drop, karena D1-nya dia masih bullish gitu. Beda dengan ini ya, tadi ada signal sel di A4, D1-nya bearish, makanya dia drop jauh. Sama dengan ini teman-teman ya. Di sini mungkin bisa muncul signal sel di H4, tapi kalau D1-nya masih hijau nggak bakalan saya ambil juga. Beda dengan yang ini. H4 signalnya sel ya, D1-nya merah juga. Jadi bagus banget gitu teman-teman. Oke ya, sekian ya sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Kuncinya satu, tunggu di zona penting. Yang kedua adalah tunggu candle konfirmasinya. Yang ketiga adalah selaraskan antara H4 plus D1 satu arah. Udah. Teman-teman bisa dipakai di pair mana saja, terserah mau SAU USD, mau pair manapun terserah teman-teman. Ya, itu bisa dipakai di semua pair kalau menurut saya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.